mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Mas Wali, Mas Ibrahim, Sandap sampeyan dalam ingkang seluruh kantung Sunan Pakubono 12 kalian Rameswari dalam pujian Ratu Pakubono, so Mbak Yu dalam puji Ratu Alit, so Poros Derek putra dalam putri dalam saking Pakubono 13 mugi Pakubono kaping 12. Ngajengaken napa ingkang dipun andharaken disampaikan oleh Mas Wali. Sebetulnya kita semua sudah siap apa yang mana menjadi skala prioritas hingga penyesuaian dari semua yang berkaitan dengan membangun keraton. Intinya bahwa membangun keraton ini tidak hanya fisik, tapi lebih daripada itu non fisik, karena mengingat bahwa kalau fisik sejak Pakubono kedua sampai sekarang ya begitu bangunan sesuai dengan perkembangan dari zaman ke zaman. Tapi untuk yang menghuni ini memang harus memahami segala perubahan kondisi, dan Mas Wali sangat jelas sekali menyampaikan bahwa saatnya, karena di sekitar keraton ada 16 poin lokasi yang semuanya ini akan menjadi ikon kota Surakarta. Nah, Keraton Surakarta ini adalah saatnya untuk bisa menjadi suatu hal yang nantinya bisa terawat dan bisa terhormat. Memang awal daripada keraton waktu dengan pedoman pembangunan atau rencana pelestarian atau revitalisasi keraton itu intinya bisa kopen turkatsin, bisa terawat dan terhormat. Nah ini nanti akan diharapkan selanjutnya dalam bentuk dawuh dalam selanjutnya dari ingkang sinuwun. Karena nanti poin yang akan datang yaitu yang tanggal 16 Februari ada tinggal dalam Jumenengan dengan seluruh Pakubono ke-13 yang rencananya salah satunya biasanya menggunakan acara yaitu kirap dalam. Nanti akan diikuti, akan disembuyung, mungkin sesuai dengan dawuh dalam siapa saja yang bisa nanti ikut berkomunikasi dengan masyarakat secara luas, dan ini juga merupakan atraksi budaya sebagai bentuk dari kota Surakarta sebagai utara budaya dan pariwisata. Nah, ini tentu saja mohon dukungan dari Poros Wartawan. Poin saja yang sudah direncanakan dibangun, misalnya nanti tanggal 17 ada festival jenang. Ini juga, jadi Mas Wali juga nanti kemarin saya sudah ke Tanjung Simangunegoro sudah menyampaikan. Nah, ini semua nilai-nilai budaya yang ada di Surakarta ini nanti termasuk dari Keraton Surakarta itu akan semua segera diikuti. Jadi fisiknya ketemu, budayanya ketemu.
ada 20 warisan budaya tak benda sudah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. 20 itu mesti harus dikembangkan dan tempatnya sudah ada. Nah, tinggal nanti bagaimana menyesuaikan dengan kepentingan tersebut. Kalau yang dengan UNESCO kan 4, sudah batik, juga keris, juga ada wayang dan gamelan. Dan ini semua kawasan keraton sudah menjadi kawasan cagar budaya peringkat nasional. Ini hati-hati, ekstra hati-hati, supaya nanti ke depan benar-benar ini bermanfaat. Dan arah Mas Fahri sudah jelas, sudah tegas, sudah bisa tindak lanjuti. Kami siap bisa berkolaborasi dengan siapapun supaya Surakarta Solo ke depan ini benar-benar menjadi tujuan utama dalam rangka pelestarian cagar budaya, juga termasuk budaya yang berkaitan dengan sumber budaya di Keraton Surakarta. Beloknya ke kiri, lewat di sini. Ke kiri. Kait dengan kirap budaya yang besok itu Jumenengan. Ya. Yang mana ini rencana dari PB13 juga akan diarak dikirap. Ya. Maaf, dikirap. Ini ku terus pundi, apakah itu sebenarnya dulunya juga seperti itu, juga ada paugerannya atau mungkin terus pundi, Gusti? Ya, sebetulnya kirap ini hanya pengenalan raja pada waktu dia Jumeneng pertama sebetulnya. Jadi kalau yang selanjutnya itu sebenarnya sudah tidak wajib, tidak wajib. Seperti raja wajib Jumatan 7 kali, khatam Al-Quran itu wajib. Selanjutnya monggo diwasai sendiri. Kadang-kadang Sinul menghendaki Jumatan bersama. Tapi yang wajib harus tidak boleh putus. Nah ini juga gitu. Kalau ini memang mau diadakan, ya lihat situasi dan kondisinya aja. Kalau situasinya tidak menguntungkan, ya saya kira tidak usah lah. Tapi kalau mau dipaksakan, ya saya tidak bisa melarang. Karena ini yang saya sampaikan, mengapa saya selalu menekankan bahwa keraton harus dinormalisasi supaya macam-macam gini ini tidak jadi pro dan kontra. Ini sehingga supaya tidak salah dikira saya ngalang-ngalangi gitu. Padahal ini kan butuh normalisasi. Bagaimana keraton ini dengan segala perangkat pendukung Adeging Ratu ini tidak menjadi main-main gitu. Jadi menjadi suatu barang yang memang ini mempunyai nilai yang memang spesifik untuk nilai plus dari seorang yang Jumeneng Noto. Jadi kereta kencana ini tidak dinaiki oleh siapapun. Jangan sampai ini tercemar, maksud saya gitu loh. Ini harus dijaga. Nah, ini harus tahu, harus dinormalisasi. Saya bukan tidak setuju, tapi saya mengingatkan bahwa ada sesuatu yang memang harus dijaga. Kalau kita berbicara suci kok kebablasan ya, kita jaga supaya tidak tercemar gitu aja lah. Gitu. Ini kan alat yang memang spesifik untuk kehormatan rajanya juga masyarakat. Bahwa kamu bangga punya kereta kencana itu luar biasa. Yang hanya dinaiki oleh seorang raja yang notabene-nya dapat amanah dari Allah gitu sebetulnya. Ya.
tapi juga apakah itu nanti juga menggunakan kereta itu? Saya nggak ngerti karena saya tidak mengikuti rapat, saya tidak mengikuti perkembangannya bagaimana karena saya belum bisa ikut. Secara pribadi saya masih belum bisa mengikuti. Gusti, sedikit mungkin kereta yang digunakan atau yang jenengan maksud itu namanya kereta nopo, Gusti? Garuda Kencana. Garuda Kencana. Ya. Pada saat kenaikan raja itu yang digunakan itu nggih pada Ya, saat Garuda Kencana. Garuda Kencana itu pada saat kenaikan Pengenalan raja kepada itu rakyat. rutenya biasanya Seperti melalui kalau kita melakukan kirap suro cuman berangkatnya dari Pagelaran. Kalau kirap suro langsung keluar dari Mandungan kan? Dari Mandungan. Itu dari Pagelaran. Ya. Topengan Pagelaran, Kuncung gitu ya. Terus mutar Baluarti luar istilahnya gitu. Iya. Enggak, Gusti, apa selama Menyampaikan pada publik bahwa ada makanku, ini loh menunya,